hal penting pada saat memotret sebuah konser adalah memperlihatkan pertama megahnya si panggung, ya. Kedua, menangkap permainan lighting yang ada di atasnya. Itu karena lighting seperti itu bisa memberikan komposisi yang keren banget kalau memang kita bisa memframingnya dengan baik. Dan tentu saja yang terpenting aksi panggungnya. Karena pada saat itu ya kebetulan anaknya seorang teman saya itu fans beratnya Noah. Dan anak ini mempunyai sedikit kekurangan, yaitu proses belajar bicaranya lambat. Tapi di situ yang menarik adalah anak ini berhasil bertemu dengan Ariel di situ, dan saya bisa lihat betapa genuinnya ramah tamah seorang Ariel kepada fansnya ini. Dia sadar pasti bahwa pertemuan anak ini dengan dia itu akan membuahkan pengalaman yang sangat berharga untuk anak ini, dan itu membuat Ariel melayani anak ini dengan penuh kelembutan, penuh atensi, dan apa ya, sedikit saya malah menangkap kasih sayang gitu loh di situ. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat ada cerita tentang. Jadi kita ketemu lagi ya. Berapa lama yang lalu ya kita foto-foto yang kalian ditelanjangi itu? 6 tahun yang lalu. Iya, 6 tahun yang lalu ya waktu itu ya. Noah sendiri kira-kira sebenarnya punya aksi tertentu nggak sih untuk membuat supaya foto-foto panggungnya itu keren? Kan pasti tahu kan nih fotografer pada ada di mana nih biasanya gitu. Apa ada action tertentu gitu? Kamera maksudnya? Gitu lah. Siapa yang ada kamera ya? Gue tahu sih siapa-siapa aja sebenarnya. Gimana itu? Akhirnya saya lihat dia kalau lagi manggung tadi banyak kamera nari nari. Kalau janjian dulu biasanya kalau misalnya memang ada apa, kalau misalnya kita memang lagi ada project apa gitu, mau bikin apa gitu, lu janjian dulu sama fotografernya. Ntar pas bagian sini gue foto tuh ntar pas bagian ujung sana ya, ujung sana apa ya jadi gitu. Iya, tapi udah janjian dulu ya, jadi ketahuan ya ininya segala macamnya ya. Oke, kali ini kita bakal coba from the top point of view, jadi dari atas, karena kemegahan panggung itu biasanya hanya bisa terekam secara menyeluruh kalau kita bisa memotretnya dari atas dan cukup menyeluruh sehingga semua panggung masuk. Yang ingin saya gambarkan dari sebuah sudut pandang atas ya, top view itu adalah arsitektur panggung secara keseluruhan. Karena kebetulan panggungnya ini keren dan saya pikir harus diabadikan. Tentu aja kita butuh jarak yang jauh ya, pandangan yang menyeluruh, dan saya lihat bentuknya sendiri juga sangat fotogenik ya. Jadi saya putuskan saya naik ke panggung atas sedikit di sebelah kanan, menangkap pada saat BCL sedang menyanyi. Mereka pun pernah muda, tak hanya kau dan aku sekarang. Untuk memotret panggung dari jauh, paling asik itu kalau kita punya tempat untuk bertumpu. Dalam hal ini saya pakai aja railing ini. Kalau kita dengan bawa tripod, apapun yang bisa kita pakai sebagai penstabil kamera kita. Dan untuk artis yang sedang konser, usahakan untuk mengambil momen yang paling tepat. Misalnya di sini, Agnes
berjanji dengan nada panjang, dan pada saat setiap kali nada panjang dia keluarkan, itu pasti dia akan berada pada posisi still, diam, dan itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan foto yang betul-betul tajam karena orangnya diam. Sudah pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Pada saat memotret Agnes memang kita kan dari atas ya, menggunakan lensa panjang ya, dan di situ saya berkonsentrasi kepada ekspresinya Agnes justru. Saya lebih memilih untuk memotret dia pada saat dia sedang tampil solo, karena penghayatan dia di atas panggung yang ingin saya tampilkan. Walaupun tidak saya foto close up karena saya sedang berada dalam posisi top view tadi. Aku dapat dari cinta bukanlah dia denganlah aku para hati ini memanggil namamu karena terpadu aku. Saat memotret Noah, saya berada di top view tapi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jauh. Dan di situ saya berkonsentrasi kepada pianonya yang berbentuk mobil yang bisa menyala keluar api itu. Karena menurut saya itu adalah center of attention-nya. Jadi saya konsentrasi di sana, saya banyak tunggu di situ dan memang benar. Seperti yang saya perkirakan, lighting-nya aja sendiri udah bagus. Karena memang dipersiapkan untuk menonjolkan karakter dari panggung di titik itu. Itu yang saya abadikan. Simple Plan menjadi salah satu ajang paling menarik malam itu karena tentu aja merupakan highlight dari acara ulang tahun Antv ini. Dan Simple Plan saat itu tampil bagus menurut saya. Mereka tampil energik, asik, santai, ya, menguasai panggung, berinteraksi dengan baik dengan fansnya, dan didukung dengan tata lighting yang juga bagus. Dalam kerumunan di depan stage seperti ini, posisi sangat menentukan prestasi. Karena itu kita harus berpikir nyarinya mau gimana gitu loh, kira-kira kita mau mangkal. Apalagi kalau di kelas festival seperti ini. Nah, itu mau kita cari. Jadi pertama saya mencoba untuk masuk ke kelas festival yang sedikit di belakang untuk mendapatkan latar belakang panggung yang sedikit lebih luas. Tetapi pada saat saya sampai di sana, saya sadar saya nggak bakalan bisa dapat apa-apa di sini. Karena mereka paling banyaknya bermainnya di panggung bagian dalam, bukan yang di luar. Jadi saya pikir ini saya harus nembus, gimana caranya. Tetapi kan lautan orangnya itu begitu banyak ya. Jadi akhirnya saya ngelihat ada satu lorong di bagian bawah yang sebenarnya bisa nembus ke bagian festival yang lebih dalam tadi. Jadi saya tanya kepada security, saya jelaskan saya mau motret dan segala macamnya. Akhirnya saya diperbolehkan masuk dari bawah lorongnya, muncul udah di bagian dalam. Ya, di kelas festival yang bagian dalam. Setelah menempuh belantara orang-orang, akhirnya saya sampai juga di tengah panggung tepat di depannya. Sekolahnya auto aja, ya.
Lighting kan berubah terus nih kalau di panggung. Mesti hati-hati karena kan sebenarnya kamera itu mengukur lighting panggung itu pada saat dipencet setengah. Dia akan mengukur sehingga kita tinggal jepret. Nah, karena lightingnya berubah-ubah, jadi pada saat kita dari memencet setengah sampai kita jepret penuh, itu lighting jangan sampai berubah. Kita bawa dua kamera, di mana satu lensanya tele, satu wide angle alias lensa lebar. Tetapi bila memang tidak, kita memang harus mengganti-ganti lensa ya di tempat tergantung dari apa yang mau kita foto. Kalau kita lagi mau close up, automatically lensa tele masuk. Kalau lagi mau lebar, ganti dengan lensa sudut lebar. Kita harus bisa prediksi kira-kira yang mana yang lagi mau kita ambil sesuai dengan alur panggung yang sedang terjadi di atas. Momen seperti ini selalu menyenangkan banget, dan di Popland di sini asik, keren banget. You can feel the energy and everything so cool. Demikianlah pecinta fotografi, adegan-adegan yang telah kita nikmati bersama di dalam stage fotografi. Mata lensa undur diri dulu. Beautiful place, beautiful moment, beautiful picture.